Jadi apa yang kita lakukan harus kita dasari dengan keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan setengah-tengah. Dengan setengah-tengah. Atau bisa dikatakan asal melakukan. Itulah pentingnya keyakinan. Jadi keyakinan itu ada dua. Yang pertama, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang benar adalah keyakinan yang didasarkan pada suatu pembuktian lebih lanjut. Nah, dalam istilah Buddhanya, dalam istilah agama Buddha adalah ehipasiko. Jadi apa yang kita yakini harus kita ehipasiko dulu. Apa ini ehipasiko? Kita harus datang, lihat dan buktikan dulu. Ya, kita harus datang, lihat dan buktikan dahulu. Nah, inilah yang menjadi dasar penentuan keyakinan kita. Setelah kita datang, kita lihat, kita buktikan, barulah kita mengambil keputusan, ya, menetapkan keyakinan kita. Jadi keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang disertai dengan kebijaksanaan. Jadi apa yang kita yakin ini, kita lihat, oh, hal yang saya yakin ini mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun orang lain enggak? Hal yang kita yakinin ini akan membuahkan kebahagiaan bagi diri saya atau bahkan menimbulkan penderitaan. Hal apa yang kita yakini ini menambah kualitas atau meningkatkan kualitas batin kita tidak, atau bahkan menambah lubang dosa muka kita. Ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang kita dasarkan, yang kita jadikan suatu dasar kita untuk menetapkan sadar. Oh, ternyata hal ini, ya, ajaran ini atau kegiatan ini membuahkan hasil yang baik, memberi manfaat bagi diri saya dan orang lain. Hal ini tidak membuahkan atau menghasilkan obat dosa muka. Maka apabila kita sudah meyakini itu, kita terapkanlah keyakinan pada suatu hal itu. Iya, pada suatu hal itu yang membawa kemajuan batin kita, ya, tidak menimbulkan lubang dosa muka, maka harus kita yakini dengan kuat. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan yang kita jadikan dasar untuk menentukan keyakinan. Itulah keyakinan yang benar. Ya, jadi bagi mereka yang memiliki keyakinan yang terbaik, maka hasil terbaiklah yang mereka rasakan. Ini merupakan sabda Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 4. Ya, jadi yang dimaksud keyakinan ini ya tadi, keyakinan yang benar, keyakinan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, dengan pertimbangan yang bijaksana. Itu adalah keyakinan yang benar. Yang kedua adalah keyakinan yang salah. Apa itu
itu yang dimaksud dengan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah adalah keyakinan yang tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan ya, yang matang atau pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut. Tetapi keyakinan ini hanya kita dasari kepada karena ini suatu tradisi, ya, karena ajaran leluhur, karena katanya tokoh-tokoh terkemuka, ya, sehingga kita tidak membuktikan lebih lanjut. Bisa dikatakan keyakinan yang membuta. Apa yang terjadi dengan keyakinan yang membuta? Dengan adanya keyakinan yang membuta ini, maka akan menciptakan suatu kefanatikan. Dan dengan adanya suatu kefanatikan yang kuat, tentu fanatik yang negatif ini, maka akan menjadi radikal. Itulah dampaknya bagi keyakinan yang salah. Ya. Jadi Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ya, di zaman era globalisasi ini, ya, teknologi sudah sangat canggih sekali. Informasi gampang kita peroleh. Ya. Komunikasi kita dengan orang lain sungguh gampang. Itu dampak positif dari kemajuan teknologi. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu apa? Sekarang banyak tersebar oleh berita-berita palsu, atau bisa dikatakan hoax, atau kita biasanya sering menyebutnya hoax. Jadi dengan adanya keyakinan benar, kita tidak langsung mempercayai berita yang kita peroleh, tetapi kita cari dulu kebenarannya, kita cek dulu sumber-sumbernya. Ini sumbernya kredibel nggak? Sumbernya dapat dipercaya nggak? Apalagi berita-berita yang mengandung unsur sara, itu sangat mengerikan sekali kalau kita salah dalam menanggapi. Makanya ketika mendapat informasi, kita jangan langsung buru-buru menyebarkan. Belum tentu hal itu betul, tetapi kita lihat dulu. Ya, kita buktikan dulu. Kita cari dulu, oh ini benar nggak sumbernya. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang turut andil dalam menyebarkan berita kebohongan. Apabila itu terjadi, maka yang rugi diri kita dan orang lain, bahkan diri kita bisa terjerat tindak pidana, ya, terjerat undang-undang ITE. Nah, inilah ya, yang menjadi dasar kita dalam mengambil suatu kesimpulan. Ya, yaitu apa, harus kita lihat dulu, kita pertimbangkan dulu, barulah kita menarik kesimpulan. Sehingga apa yang kita yakini ini benar-benar memang benar. Ya, ingat, apa yang kita yakini ini benar, memang benar-benar ini benar. Bukan benar katanya benar. Oh, ini benar kata orang yang menjadi public figure. Oh, ini benar menjadi tokoh masyarakat. Ya, bukan berdasarkan itu, tetapi memang sudah kita cross check, kita cari sumber-sumbernya dulu. Nah, jadi kita jangan terbawa arus, atau kita jangan
gampang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan, Bapak Ibu, Romo Ramen dan anak-anak sekalian. Ya. Tentunya di dalam sadar keyakinan ini ada hal yang mendukung. Hal yang mendukung itu apa? Yang mendukung itu adalah keberanian, ketekunan, dan kesabaran. Ya. Jangan hanya kita mempercayai, wah ini pasti akan berhasil. Jadi kita harus apa? Harus kita lakukan bertahap. Oh, apa yang kita yakinin itu harus dengan usaha. Supaya kita berani, supaya kita mau melakukan, yaitu harus didasari awalnya apa? Berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengawali sesuatu. Berani untuk mengambil langkah awalnya. Nah, setelah kita berani untuk mengawali tadi, harus selanjutnya apa? Kita lakukan dengan penuh ketekunan. Ya. Jadi apa yang kita yakini tadi, kita lakukan dengan penuh ketekunan. Ya. Tanpa mudah putus asa. Dan selanjutnya apa? Apabila belum membuahkan hasil, ya kita pelajari kenapa ini belum berhasil, apa masalahnya, kita lakukan lagi. Oh, ini kita perbaiki. Dan dengan demikian diperlukan suatu kesabaran. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba jadi. Jadi kita jangan melihat hasilnya saja, tetapi proses dalam mencapai hasil ini juga kita lihat. Bahwa proses itu memerlukan berbagai usaha, tidak serta-merta berhasil. Dan yang menghalangi suatu keyakinan adalah keraguan-raguan. Dengan adanya keraguan-raguan ini, maka kita di dalam melakukan sesuatu akan setengah-tengah. Di dalam melakukan sesuatu tidak dengan sepenuh hati. Ya, bisa dikatakan yakin ya yakin, enggak ya enggak. Pokoknya ikut-ikutan aja dah. Ya. Jadi itu yang menjadi penghalang dari keyakinan. Ya. Bapak Ibu, Romo Ramani dan anak-anak sekalian. Nah, jadi kesimpulan yang apa Bapak sampaikan tadi, yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa di dalam kita meyakini sesuatu, di dalam kita akan menerapkan sesuatu keyakinan, dasarilah dengan suatu pertimbangan-pertimbangan. Dasarilah dengan suatu pertimbangan yang bijaksana. Jangan gampang kita menjudgment, menarik kesimpulan terhadap suatu fenomena yang ada. Karena apabila kita sampai salah, akan berdampak tidak baik pada diri kita maupun kepada orang lain. Ya. Demikianlah Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya, apabila ada hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan membawa hal yang positif pada Bapak Ibu Romo Ramani dan anak-anakku sekalian. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!